Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini tanpa ada rencana, Bapak Dubes kita yang tercinta, yang tersayang, yang menjadi bapak kita semua di Malaysia ini tiba-tiba datang ke markas AUMI ini, ke shelter ini untuk mengunjungi, menjenguk para saudara WNI kita yang dalam tanda kutip itu terdampar di sini. Apalagi tadi baru habis maghrib juga ada 2 orang dan kita ketemu langsung dengan Pak Dubes. Pak Dubes datang ke sini dan saya pun lari-lari ke sini nih untuk datangin Pak Dubes supaya bisa nanya-nanya langsung. Pak, sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Habis potong rambut agaknya Pak Dubes. Haul. Dan ini di markas AUMI Pak, udah ada sekitar 12 orang gitu ya Pak? Berapa orang sih? 7 orang ya? 9 orang Pak yang di sini dengan berbagai macam kasus. Ini kira-kira Pak Dubes sebagai bapak kita semua melihat ini bagaimana sih Pak? Mereka dengan kasus macam-macam yang terdampar di KLAE, yang hampir digerebek polisi, ditipu tekong, dan lain-lain. Ya tentu kita prihatin lah ya, karena di tengah-tengah situasi pandemi ini banyak orang susah, tapi juga banyak orang yang dirugikan dengan berbagai macam sebab. Ada yang karena ditipu, ada yang karena lepas pesawat, karena memang dalam beberapa hari terakhir ini kan KLAE itu betul-betul padat lah ya. Tetapi kita lihat tadi saya lihat sudah mulai agak inilah ya. Ada konter yang baru di tempat parkir itu ya Pak ya? Tadi baru diuji coba. Baru diuji coba, kalau nanti besok uji coba lagi lancar, mungkin Sabtu atau Minggu sudah mulai dialihkan ke sana. Jadi per awal Agustus kira-kira. Per awal Agustus, dan nanti hari Senin KP Gym itu akan mengadakan kayak konferensi pers ya di situ, mengumumkan dibukanya tambahan konter baru. Di KLAE itu ada 20, di KLAE 2 itu ada 8 ya. Dan rencananya di Johor pun akan dibuka. Jadi mudah-mudahan kalau konter ini sudah beroperasi penuh gitu ya, tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang kita lihat di depan kita nih ya. Ada yang macam-macam sebab lah ya, macam-macam sebab. Dan tentu ini kan hanya sebagian kecil ya. Bagian kecil yang memang terdampar lah ya. Yang menjadi permasalahan kan banyak juga yang memang sudah tidak ada biaya lagi. Betul, ya. Sudah habis uangnya Pak. Ada yang udah beli 2 kali tiket, ada yang PCR-nya hangus, sudah tidak ada uang lagi. Belum lagi nanti sampai katakanlah Jakarta atau Surabaya, dia harus pergi ke daerahnya gitu ya, masih ada biaya lagi. Ya, ini yang begini-beginilah yang tentu prihatin lah kita ya. Kita mencoba mencari solusi lah ya. Apalagi ditambah sekarang nggak bisa kerja total ya Pak, hampir 2 bulan ini. Makin habislah uang tabungan itu. Itu dia banyak yang saya temui yang kemarin sejak beberapa hari yang lalu kan saya selalu di bandara tuh melihat lah ya, menolong teman-teman, dan kita juga selalu ada staf yang kita tugaskan di bandara. Setiap hari itu ada minimal 2 lah ya, 2 staf yang membantu kalau ada orang-orang yang ya seperti ini, nggak ada tempat, nggak ada uang, harus PCR keluar ya, harus cari tiket segala macam. Hari ini pun sama, ada yang beberapa yang PCR-nya hangus, ya kita bantulah dibawa oleh staf KBRI untuk dibuatkan PCR ya. Ini 2 ada di sini, 2 lagi ada di KBRI perempuan. Oh, jadi memang kita tahu ya teman-teman bahwa pekerjaan Pak Dubes ini berat di masa rekalibrasi pulang ini, ditambah dengan KLAE 1 juga sepertinya sistemnya masih kurang kondusif dan kurang siap gitu ya Pak ya. Mungkin mereka tidak menyangka, tidak mengira ternyata gitu banyak warga asing ya, Pati, yang mau pulang ke negaranya masing-masing. Tidak hanya Indonesia, saya lihat negara-negara lain pun banyak ya, seperti Bangladesh, Pakistan. Dan yang mengalami nasib seperti ini tidak hanya orang Indonesia saja, orang Bangladesh, orang Pakistan, semuanya lah, orang Nepal pun mengalami hal yang sama. Ya Pak ya, mengalami hal karena yang sama. Memang kapasitas pelayanannya itu jauh kurang memadai lah ya, dilihat dari jumlah counter dan juga orang yang memang mau pulang. Nah ini juga banyak masalahnya Pak, ternyata yang kita nggak tahu bahwa untuk
verifikasi data di aplikasi e-wallet itu tidak bisa menggunakan format paspor kita yang seperti buku nikah itu Pak, yang potret. Ternyata harus paspor atau SPLP yang jenis yang lama itu, yang dulu KBRI pernah memberikan sekitar 2.000 atau 3.000 stoknya gitu ya. Ini gimana Pak solusinya? Memang ada kasus-kasus yang mengalami kesulitan, tetapi dari hasil monitoring staf kita di bandara tidak banyak juga yang mengalami sudah dapat depan konter nggak bisa bayar karena dia tidak punya e-walletnya. Jadi sepertinya mereka pun sudah inilah udah tahu solusinya, gitu udah mengetahui. Tadi hanya ada satu orang yang di depan konter dia ternyata belum beli e-wallet. Lalu ada staf kita, kebetulan ada staf kita ya dipinjemin debit cardnya lah. Ya, ketidaktahuan ini memang macam-macam ya Pak bentuknya. Salah satunya juga mengenai surat tes negatif COVID yang ternyata harus ada barcode-nya. Itu kan sebelumnya imigrasi tidak memberitahukan hal itu Pak. Tiba-tiba setelah sampai di konter, ini kok nggak ada barcode-nya nih, sana tes lagi. Lah itu kan uang lagi gitu Pak. Ya, sebetulnya saya kan sudah pernah mengingatkan ya di Facebook Live sudah pernah bilang sudah pernah, tapi rasanya ya tidak mungkin disimak itu, Pak. tidak semua orang melihat itu ya, karena memang dari laporan dari Jakarta itu ada tes PCR yang palsu. Itu cukup banyak ya, cukup banyak. Terutama yang berangkat dari Johor ke Batam. Waktu itu ada komplain dari Jakarta, ternyata tes PCR-nya palsu. Sehingga diputuskanlah harus ada barcode sehingga kita bisa verifikasi ya, verifikasi bahwa nama yang tertulis di sertifikat itu sama dengan yang dibaca di barcode. Sistem barcode mereka. Sistem barcode gitu mereka. Ya. Tetapi karena sekarang bisa juga di-track dari ini ya, MySejahtera. Jadi kalau dia sudah tes PCR di klinik yang diakui oleh KKM, itu kan ada 1.200 klinik ya, yang memang di bawah KKM, dan itu hasil tesnya katanya dia akan link ke memang muncul Pak di MySejahtera. Jadi itu pun saya kira akan menjadi bisa menjadi bahan juga lah ya, verifikasi. Jadi misalkan dia tidak ada barcode-nya, dia bisa tunjukkan bahwa ini ada di MySejahtera. MySejahtera kan kita nggak mungkin isi sendiri kan. Jadi saya kira itu bisa jadi solusi juga. Tetapi kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak banyak juga. Ya, yang kemarin ada satu memang palsu. Jadi dilihat di barcode-nya ternyata beda. Oh. Jadi beda. Kemarin ada satu kasus, kita laporan dapat dari Jim. Kepala Jim KLA, ada satu yang ditolak karena barcode-nya palsu. Jadi ya memang sekarang ini kan sudah banyak cara untuk memverifikasi apakah itu tiket palsu, apakah itu barcode palsu. Jadi buat teman-teman ya jangan menggunakan yang palsu-palsu, nanti justru akan merugikan diri sendiri kan. Karena itu akan terlihat juga. Seperti yang tempo hari Jim lapor ke saya, Pak ini ada 35 pakai tiket palsu, tapi katanya itu Daminya. Dami ya. Tetapi kan akhirnya dia udah ngantri jauh-jauh sampai depan konter, ternyata tiketnya ketahuan palsu. Ya, ini kan dia harus balik lagi. Nah, mungkin itu sebagai cara untuk menghindari tiket hangus katanya ya. Mudah-mudahan kalau ini counter ini sudah beroperasi dengan lancar, ya nggak perlu lagi ya, karena bagaimanapun juga pemalsuan adalah pemalsuan itu. Betul. Kan tetap salah, tetap salah ya, tetap salah. Ya? Kalau ada apa-apa nanti ini pemalsuan ya kan, kena delik pemalsuan ini kan repot lagi ya. Mengenai rekalibrasi tenaga kerja Pak, sampai saat ini juga banyak yang sudah apply ke Jim majikannya, tapi sudah 4 bulan itu belum ada kabar juga. Nah mereka bingung, apa diterusin rekalibrasi kerjanya atau milih rekalibrasi pulang aja nih? Kalau menurut sarannya Pak Dubes dan himbauan Pak Dubes bagaimana ini Pak? Memang kan sekarang pelayanan di gym itu belum melayani yang rekalibrasi tenaga kerja ya, masih tutup ya. Yang dilayani itu baru urusan dengan visa penggantian paspor, yang visa yang memang sebelumnya tinggal sudah lama ada, ya, visa long term visa itu yang tinggalnya lama. Nah memang
kita juga nggak tahu juga ya kapan ini gym akan dibuka. Karena kalau kita lihat kasus COVID-nya kan di Malaysia pun secara umum masih tinggi sekali ya, masih 17.000 lebih ya hari ini. 17.100 lebih. 100.000. Jadi kita pun tidak tahu. Tapi yang jelas karena ini sampai Desember kan rekalibrasi, tentu akan diproses juga ya. Hanya persoalannya kan selama menunggu ini kalau tidak ada pekerjaan itu kan menjadi berat ya. Betul. Tapi logikanya kalau yang sekarang ikut rekalibrasi, mendaftar rekalibrasi tenaga kerja, itu kan asumsi kita dia sudah bekerja, ada majikannya. Kan yang mengurus itu majikannya, berarti si PMI ini kan sudah ada majikannya. Tapi belum kerja mereka itu Pak, sedangkan Belum kerja secara dengan permit. secara resmi. Secara resmi dulu, tapi mungkin dugaan saya dia juga sudah bekerja karena pada umumnya yang ikut sertakan rekalibrasi tenaga kerja itu memang orang yang sudah bekerja di majikan tersebut, Sudah punya majikan. selama ini sudah bekerja, hanya tidak ada permit ya. Nah sekarang kan kalau kita lihat pengumuman dari Menteri Dalam Negeri, itu pun akan dilakukan penindakan terhadap majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja migran yang tanpa permit. Itu akan ditindak tegas juga ya. Jadi saya kira memang majikan pun berkepentingan ya untuk melegalisasi lah ya. Hanya memang ini persoalannya kan kapan ini akan mulai diproses itunya ya, rekalibrasi tenaga kerjanya. Nah ini saya kira juga akan sangat tergantung dari jumlah kasus harian ini yang sampai saat ini masih Tinggi sekali. tinggi ya. Jadi masih belum pasti. Tapi kalau menurut saya kalau memang sekarang ini sudah ada kerja ya, dan kerja itu cukup baik lah ya, artinya cukup layak, saya kira mungkin bisa ditunggu lah ya. Ini melalui YouTube saya maupun melalui FB Rasa Radio itu Pak, banyak sekali yang bilang kenapa sih pemerintah Indonesia nggak minta lorong khusus hanya untuk Indonesia. Jadi satu lorong dikhususkan untuk Indonesia, kita nggak berebut dengan negara-negara yang lain. Itu sepertinya, wow, hebat sekali permintaannya. Ya begini ya, yang kita tahu seluruh gym kan tutup untuk melayani rekalibrasi. Iya. Kita tahu juga di KLE itu kan sekarang lagi padat-padatnya ya. Jadi kalau katakanlah kita minta, kayaknya kok nggak etis gitu ya. Betul. Hanya memang untuk kasus-kasus yang emergensi ya, yang sakit itu alhamdulillah kita masih bisa dilayani di gym layan seperti di Putrajaya. Tadi pagi kemarin kita bawa 16 dari Pineng. Karena memang sakit semua. Jadi kita merayu ya, membuat rayuan kepada gym. Karena ini orang sakit, kalau dia harus menunggu berjam-jam di KLE sepertinya tidak mungkin, tidak sanggup. Nah, akhirnya diluluskan lah, dibuat di Putrajaya, tetapi ini memang orangnya sakit, ya Memang dan harus betul-betul sakit. betul sakit gitu, dan memang harus segera pulang, ya macam-macam lah sakitnya. Yang kita tahu kalau dia harus menunggu lebih dari 10 jam di KLE 1 kayaknya pingsan. Ya beresiko lah ya, beresiko. Dan sampai saat ini ada tidak sih Pak data yang sudah berhasil WNI yang melalui counter KLE itu kira-kira berapa Pak jumlahnya? Kalau kita melihat banyak yang gagal, artinya ada juga kita Pak yang berhasil gitu ya? Nggak ada datanya ya. Kita Kira-kira itu berapa Pak? Kalau kita taksir satu hari itu bisa 800 sampai 1000 lah ya. 800 sampai 1000 orang? Per orang. Per hari? Per hari. Ya. Kalau kita lihat jumlah penerbangan kan, kita bisa ukur dari jumlah penerbangan ya. Ada Garuda berapa, kemudian ada Malindo berapa, kemudian ada yang Scoot, ada yang Jetstar ya. Belum ditambah dengan yang Mas ya. Perkiraan saya itu antara 800 sampai 1000 orang per hari. Oke. Lalu nanti ketika akan dibuka juga counternya melalui Johor, apakah ini juga seiring sejalan dengan pelayanan yang ada di KJRI Johor Pak untuk membantu WNI yang mau ikut rekalibrasi pulang ini, entah pembuatan SPLP-nya atau surat jalannya begitu Pak? Ya, saya pikir sama lah ya, pasti KJRI Johor juga akan memberikan
fasilitasi lah ya. Hanya kan sekarang memang Johor belum membuka rekalibrasi pulang. Itu Ya. dia Pak, banyak yang mengeluh mengenai itu juga. Ya, tapi saya sudah komunikasi terus dengan konjen kita di Johor untuk selalu memonitor perkembangan ini dan juga untuk memfasilitasi ya teman-teman yang akan pulang. Seperti waktu kasus sebelum PKP ini kan juga sudah ada yang pulang dari Johor waktu Betul. itu, dan kasusnya waktu itu yang menjadi sorotan adalah banyaknya PCR palsu dari Johor kan. Nah, kita setiap hari KJRI Johor itu juga selalu ada staf yang membantu lah ya untuk memverifikasi dokumen PCR-nya itu. Oke. Kemudian yang masuk melalui Tekong, keluar melalui Tekong, masuk lagi Malaysia pakai Tekong. Jadi mereka berkali-kali menggunakan Tekong. Ketika ada masalah Pak, akhirnya lari ke KBRI. Himbauan apa sih Pak untuk orang-orang yang ada niat masih mau pulang melalui Tekong atau masuk lagi ke Malaysia melalui Tekong? Kalau masuk melalui Tekong itu saya minta jangan coba-coba lagi lah ya. Karena pasti Malaysia itu akan melakukan pengetatan masuknya orang-orang yang tidak melalui jalur yang benar. Karena pasti Malaysia juga takut kalau ada warga asing yang masuk ke Malaysia tidak divaksin atau tidak ada tes PCR dan lain-lain. Setiap hari kita dapat laporan juga ya bahwa banyak warga kita yang masih nekat juga dan pasti ketangkap. Karena memang penjagaannya ketat sekali ya, dengan operasi benteng itu ya, kecil sekali kemungkinan akan lolos ya. Lah yang di sini aja mau pada ke sana, mau pulang dia mau ke sini gitu ya. Dan kondisinya juga kan tahu lah bahwa Malaysia saat ini dengan COVID-nya, dengan tingkat ekonomi juga yang masih belum membaik, ini nggak mudah lah ya cari pekerjaan. Nggak mudah. Yang terakhir Pak, mengenai vaksin. Banyak pertanyaan mengenai kita yang kosongan, tidak punya permit, tidak punya paspor, apakah bisa daftar vaksin Pak? Jadi kita KBRI pun sudah dihubungi ya oleh task force vaksin itu ya, meminta agar KBRI itu membantu mensosialisasikan warga Indonesia yang yang tidak punya permit ya untuk ikut vaksinasi. Jadi sistemnya itu tidak lagi pakai daftar di MySejahtera, tapi dia walk-in aja, dia langsung. Bisa ya Pak berarti? Rencananya begitu. Oh rencananya. Rencananya begitu. Hanya kan pasti warga kita juga takut. Jangan-jangan habis divaksin kena tangkap katakannya. Nah, ini yang belum kita bicarakan secara detail ya, jaminan bahwa mereka itu aman untuk datang ke tempat vaksinasi. Menurut yang sudah disampaikan ke KBRI memang aman lah ya, cuman ya ini ada masalah isu hukumnya kan sebetulnya. Betul, pelanggarannya ya ini yang kita masih tunggu, tetapi dalam waktu dekat kita akan bicarakan lagi dengan pihak kerajaan Malaysia untuk memastikan bahwa mereka yang kosong ini boleh ikut vaksinasi. Tapi yang jelas nanti yang kosong-kosong itu tidak perlu daftar di MySejahtera. Jadi dia langsung datang, dia punya identitas, apakah itu SPLP atau paspor, dia boleh langsung datang. Itu ya. Yang terakhir lagi nih, saya baru ingat Mbak, yang ada di Depok nih Pak, banyak sekali keluarganya juga ikutan komen melalui medsos saya, di mana-mana, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Bagaimana sih Pak caranya untuk mengetahui apakah suami saya selamat, apakah anak saya itu di dalam masih hidup? Itu bagaimana Pak? Bisa menghubungi KBRI asal tahu namanya siapa, kemudian yang nomor badan istilahnya. Oh, nomor tahanan. Nomor tahanan dan juga ada di depo mana. Itu bisa kita bantu memberitahu. Kemudian juga bagi yang keluarganya akan menjamin tiket, kan ada juga menjamin tiket. Ada yang sampai komen saya mau bayar berapa aja. Boleh, asal beritahukan ya siapa namanya, nomor badannya berapa, ada di depo mana, nanti kita hubungkan ke pihak deponya. Oh, itu masalahnya karena nomor badan itu Pak yang tidak tahu. Mungkin kalau depo tahu ya gitu, tapi nomor tahanan Nah, ini kadang-kadang persoalannya itu pihak depo selalu minta nomor badan karena banyak nama yang kembar.
Oh. Nama Adnan katakanlah, kan banyak tuh. Adnan siapa gitu kan banyak ya, atau nama siapa lah, Bambang atau Agus. Indonesia kan banyak nama-nama yang kembar. Sama gitu. Nah, ini pihak depo itu selalu minta nomor badan karena untuk menghindari ada nama yang sama. Nah, kan banyak lah orang-orang yang namanya sama. Oke, jadi itu dan ya. selama ini sebetulnya juga banyak yang sudah diantar pulang, yang dijamin tiket. Itu boleh. Itu boleh, Pak? Boleh. Berarti tidak harus menjalani masa sidang, masa tahanan gitu nggak Kalau perlu? dia sudah di depo, berarti dia sudah selesai menjalani masa hukuman. Beda nggak sih Pak depo imigrasi dengan depo yang setelah persidangan? Jadi kalau dia sudah dipindah ke depo imigrasi, artinya dia sudah selesai hukumnya. Dia sudah siap dihantar lah ya. Siap dideportasi. Nah ini yang memang ada kelambatan. Selama ini dalam beberapa kali KBRI itu memulangkan yang kelompok rentan, ya, yang dibayari oleh pemerintah Indonesia lah ya. Ada yang perempuan, terutama perempuan. Yang perempuan semua dibayari. Yang ada anak-anak semua dibayari, didaftarkan. Kemudian yang sakit didaftarkan. Sekarang ini memang masih ada sekitar 4.000-an lah yang di depo 4.000-an yang belum depo. pulang. Nah ini kita sedang rundingkan dengan pihak kerajaan Malaysia bagaimana memulangkan mereka. Intinya pemerintah Indonesia itu siap memulangkan dengan pesawat untuk yang tujuan non Sumatera. Non Sumatera artinya Jawa, Jawa, Kalimantan, Lombok, ya, yang Kenapa tempat-tempat non lain. Sumatera Pak? Karena yang kita minta pihak Malaysia memulangkan yang ke Sumatera pakai kapal. Lebih murah, pakai kan? kapal. Jadi Indonesia bayar yang mahal-mahal, Malaysia kita minta yang pakai kapal dari Johor itu ke Batam atau ke Tanjung Balai, ya, atau ke Tanjung Pinang ya yang ada. Itu kita minta Malaysia yang memulangkan. Indonesia memulangkan yang pakai pesawat, yang Lombok, Surabaya, Jawa. Oke. Nah, tapi Malaysia belum memberikan tanggapan. Bahkan kita sudah sampaikan juga, Indonesia yang membayari semua tes PCR-nya. Ya ini yang masih kita rundingkan. Kalau ini disetujui, Malaysia sepakat bahwa Malaysia akan menanggung pemulangan yang dari Johor ke Kepri ya, Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang ataupun ke Tanjung Balai Asahan misalkan, maka yang 4.000 itu bisa kosong tuh. Wow, luar biasa kalau sampai diluluskan itu ya Pak. Ya, kenapa kita minta ini berbagi biaya? Karena ini kan bukan tanggung jawab Indonesia sebetulnya. Betul, tanggung jawab Malaysia juga. Dari Malaysia ya, karena mereka kan sudah selesai masa tahanannya. Cuma atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Indonesia nanggung yang pakai pesawat, dan itu pasti lebih mahal kan. Kalau dari Johor ke Batam itu kan cuma berapa? Kapal aja kan sekitar 100 ringgit 100 barangkali ya, gitu. 75 atau 100. Kalau pesawat Indonesia kan lebih mahal. Belum PCR-nya Indonesia juga yang bayarin. Jadi sebetulnya ini yang sedang kita rundingkan ya. Kita cuma ingin ini berbagi beban. Bukan berarti Indonesia tidak bisa membayari, menampung semua, tetapi kan ini masalahnya bukan tanggung jawab Indonesia. Ya kita membantu Malaysia untuk memulangkan warga kita ya. Kalau ini disetujui maka paling tidak ada 4.300 tuh yang akan kita pulangkan dari depo. Itu keren banget tuh kalau sampai bisa bebas semua, banyak keluarga yang akan bahagia Pak. Ya kita harapkan ini bisa segera selesai lah ya. Malaysia sepakat untuk membiayai yang ke tujuan Sumatera lah ya. Karena itu murah saja, cuman tiket berapa, 75 atau 100 saja tuh. Naik ferry itu. Kita kan ke Lombok, ke Surabaya, ada yang ke Kalimantan, ke Jakarta nanti. Belum lagi dari Jakarta ke daerah-daerah itu kan tanggung jawab kita juga kan. Wah, luar biasa sekali. Itu berapa biayanya negara harus mengeluarkan. Kemudian Pak, yang mau rekalibrasi pulang, waktu yang tepat kira-kira kapan Pak? Supaya lancar kira-kira Pak? Seminggu lagi, 2 minggu lagi gitu. Senin saya kira bisa dilihat hasilnya. Oke, Senin jadi besok ya. Setelah Senin baru ada hasilnya, kira-kira kapan waktu yang tepat gitu Pak? Ya kalau Senin ini sudah kita lihat Senin, kita lihat waktu tunggunya. Yang kita mau lihat kan waktu tunggu
dari dia prosesnya itu berapa lama. Betul. Target kita memang kalau itu sudah kurang dari 6 jam, itu saya kira sudah wajar ya. Iya. Ya, kalau katakanlah 6 jam paling lama ya, itu sudah wajar. Tetapi kalau seperti sekarang masih ada yang sampai sehari, ada yang 2 hari, 7 ada hari. yang itu kan saya kira jangan dulu loh ya. Jangan Kan berarti saat ini Pak Dubes menghimbau untuk jangan dulu. jangan dulu, tunggu hari Senin, nanti kita laporkan bagaimana pelayanan di hari Senin. Kalau itu masa tunggunya sudah Normal. katakanlah 6 jam paling lama, saya kira itu bolehlah kita pulangkan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes. Sekarang ini kita lihat ini masih belum lah ya, masih belum. Karena kalau tadi saya lihat pun di KLIA 1 yang nunggu di parkiran C itu dia nunggu dari jam dimasuk dibuat beratur gitu ya, itu jam 11. Pesawatnya itu nanti jam 9.30. Oh. Jadi berapa jam itu? Dari jam 11 pagi sampai jam berangkatnya nanti jam 9.30 malam. Hampir ya. 12 jam. Dan dia sebelum berhenti itu sudah di situ juga, udah lebih dari sehari 2 hari mungkin. lebih dari 6 jam. Jadi kalau di total itu memang masih 24 jam, masih lama. Dan temperatur di basement itu juga panas banget, ya, Pak. kurang istirahat. Baru ya. mau ngomong, Pak, bisa nggak sih dipasang AC? Itu tempatnya terbuka. Itu kan kayak malah enak juga kayak di sauna kali ya. Oke, Pak Dubes, kita tahu Pak Dubes bekerja sangat keras untuk kami semua. Ya, dan kita. ada aja orang yang nggak puas, ada aja orang yang marah, Ya. ada aja orang yang menyalahkan. Nggak bisa buat semua orang senang ya, Pak ya? Iyalah, kalau cuman bikin senang 10-20 orang gampang ya. Kalau Ini puluhan jutaan ratusan orang. ribu ya. Oke. Tapi kan yang penting kita berusaha yang terbaik ya. Kita selalu berkomunikasi dengan pihak JIM. Ini tolong ini. Dan sejauh ini pihak JIM juga responsif lah ya. Responsif artinya juga memahami keluhan kita lah ya, keluhan kita. Oke, itu tadi adalah apa yang dikatakan Pak Dubes, sangat dibutuhkan jawabannya oleh teman-teman semua nih. Ini konten dadakan. Alhamdulillah Pak Dubes mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda semua yang saya salurkan. Terima kasih Pak Dubes, sehat selalu. Amin, Mudah-mudahan semua diberi sehat ya. kesabaran, Yang semangat penting untuk menghadapi kami semua. ya, yang penting ini kita kan sehat, tetap optimis ya, tetap positif. Memang kita kan di tengah-tengah kondisi yang memang sangat serba sulit lah ya, serba sukar. Jadi ya kita sama-sama lah ya, sama-sama bagaimana kita membangun spirit yang positif lah ya. Baik, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.